Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 174. Menyempurnakan pil tenun gaib. Tidak ada ahli pemurnian pil yang bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan gagal dalam menyempurnakan pil. Dalam ingatan yang Luo Xiu dapatkan dari Master Alkimia tingkat Kaisar ke-9, dia pernah mengalami hampir puluhan ribu kegagalan. Terutama pada saat baru saja belajar memurnikan pil. Sebenarnya, setiap kesuksesan diperoleh dari pengalaman kegagalan. Meski gagal, ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali. Sebab, dia telah menyimpulkan alasan kegagalan kali ini, dia akan menjadi jauh lebih terampil dalam memurnikan pil untuk kedua kalinya. Pertama-tama, Luo Xiu menganalisis pencocokan ramuan spiritual itu kembali. Langkah-langkah pemurnian pil mulai berjalan dengan teratur. Semuanya menjadi semakin lancar dari sebelumnya. Tungku Qian melayang dan berputar di udara, api spiritual coklat kemerahan bergejolak di tungku dan terus membara. Di bawah sinar api spiritual, fluktuasi yang bisa terlihat dengan mata telanjang menyebar di sekitar tungku itu. Luo Xiu menggunakan indera spiritual dan menatap kondisi tungku dengan fokus. Sebuah pil hijau sudah terbentuk. Selama kekuatan obat benar-benar dipadatkan, pil ini sudah bisa digunakan. Pada saat yang sama, aroma pil juga menyebar dari tungku. Ini menandakan bahwa pemurnian pil akan segera berhasil. Kemudian, ketika pil akan terbentuk, dua cahaya hijau muncul di atas pil. Kedua cahaya tersebut berubah menjadi dua pola naga dan membuat kecepatan pembentukan pil semakin cepat. Berhasil. Saat pil hijau terbentuk, fluktuasi energi menyebar dari tungku itu. Bahkan formasi tingkat kelima yang dibentuk oleh Luo Xiu pun terguncang. Fluktuasi kekerasan ini berlangsung cukup lama, lalu perlahan-lahan kembali tenang. Luo Xiu juga mengambil kesempatan ini untuk meraihnya. Dia mengangkat tutupnya dan menjepit pil tenun gaib peringkat ke-6 berwarna hijau dengan kedua jarinya. Setelah mengamati pil tenun gaib di tangannya, Luo Xin menunjukkan senyuman puas di wajahnya. Pil tenun gaib bisa disempurnakan, ini berarti Luo Xin juga bisa memperbaiki pil jiwa yin yang peringkat ke-6. Dikarenakan melampaui 2 tingkat pemurnian pil, kualitas pil tidak bisa mencapai tingkat sempurna. Jika dihitung dari peningkatan 10, kualitas pil dari tungku naga ganda menuju langit, pil ini hanya pil dengan kualitas 80. Namun, setahu Luo Xiu, tidak banyak ahli pemurnian pil yang bisa menyempurnakan pil dengan kualitas 80 di negara bagian tanah langit. Selain itu, hampir tidak ada yang bisa menyempurnakan pil dengan kualitas 90%. Luo Xiu merasa sudah cukup karena memiliki pil tenun gaib ini. Kemudian Luo Xiu mengambil sebuah botol giok dan menempatkan pil tenun gaib ke dalamnya. Lalu, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Di bawah kendali vital sejati, tungku naga ganda menuju langit berputar dan mengecil, lalu masuk ke dalam tubuh dan tergantung di lautan energi bidang eliksir. Tungku ini disempurnakan oleh seorang pandai besi di era kuno. Tungku ini bisa dianggap sebagai senjata gaib peringkat tinggi. Dapat disimpan ke dalam tubuh. Selain efek pemurnian pil, tungku ini juga memiliki kemampuan untuk menyerang musuh. Bahkan di dunia sekarang ini, juga ada banyak ahli pemurnian pil yang bisa mengendalikan tungku untuk melawan musuh. Selain itu, jika dibandingkan dengan kultivator seni bela diri tingkat lainnya, teknik pengendalian api yang digunakan ahli pemurnian pil adalah yang paling kuat. Kemudian, Luo Xiu menghapus formasi dan menyingkirkan bendera Vientiane kecil. Singa energi api emas bergegas ke depannya sambil mengibaskan ekornya dan menunjukkan tatapan memikat. Sementara Long Ming, si bocah itu masih tampak sombong. Dia memelototi singa energi api emas dengan jijik. Sosoknya perlahan-lahan menghilang, lalu menyatu dengan ruang di sekitarnya. Luo Xiu mengulurkan tangan dan menepuk kepala singa energi api emas. Lalu, Luo Xiu juga melompat ke punggungnya. Luo Xiu menggunakan indera spiritual untuk memandu arah dan membiarkan singa energi api emas membawanya di sepanjang jalan. Luo Xiu mengeluarkan kotak pesan dan mengirim pesan kepada tokoh keluarga Su. Setengah bulan kemudian, Luo Xiu kembali ke kota bagian tanah langit. Seperti biasanya, Long Ming menyatu dengan ruangan dan diam-diam mengikutinya, sementara singa energi api emas berubah menjadi seukuran anjing serigala dan mengikutinya dari belakang. Binatang iblis yang telah dijinakkan akan membantu kultivator seni bela diri saat bertarung atau menjadi tunggangannya. Ini adalah hal yang sangat umum di dunia kultivator seni bela diri. Tokoh keluarga Su datang secara pribadi untuk bertemu Luo Xiu di serikat berburu. Di dalam sebuah ruang rahasia yang hening, ketika Luo Xiu mengeluarkan sebuah botol giok dan meletakkannya di atas meja,
bahkan tubuh tokoh keluarga Su yang telah hidup selama ratusan tahun menjadi kaku dan tatapannya tampak sangat serius. Anak muda, ini. Su Jingnian bertanya-tanya dengan tidak sabar. Pil tenun gaib, sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuan, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Setelah guru menyempurnakannya, aku langsung bergegas datang dan membawakan pil ini untuk Tuan. Su Jingnian meraih botol giok itu dan membukanya dengan hati-hati. Dia menatap pil hijau yang ada di dalam botol. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Mempercayai guru misterius di belakang Luo Xiu untuk menyempurnakan pil merupakan pertaruhan besar. Begitu memenangkan pertaruhan, Su Jingnian bisa memulihkan basis kultivasinya dan mempertahankan keluarga Su. Jika tidak, berarti dalam waktu 10 tahun, seluruh keluarga Su akan dilahap habis oleh keluarga Fan dan akan dikeluarkan dari peringkat 10 keluarga terhebat. Untungnya, Su Jingnian memenangkan pertaruhan ini dan memperoleh pil tenun gaib. Dengan begini, dia bisa memiliki keyakinan besar dalam memulihkan basis kultivasi tingkatan penguasa. Melihat tokoh keluarga Su yang memandangi pil di alam botol dengan semangat, Luo Xiu tersenyum lembut dan berkata, pil tenun gaib telah kuserahkan pada Tuan. Setengah harga yang belum dilunasi. Sebenarnya, Luo Xiu juga khawatir tokoh keluarga Su akan mengingkari janji dan menolak untuk melunasi pembayarannya. Sebab, setiap pil spiritual itu sangat tak ternilai harganya dan bisa membuat keluarga Su mengalami kerugian yang cukup besar. Su Jingnian adalah kultivator tingkatan penguasa. Bidang eliksirnya terluka, jadi kultivasinya pun menurun. Meski begitu, dia masih bisa menghancurkan sebagian besar Raja Bela Diri. Kalau Su Jingnian benar-benar menolak untuk melunasinya, Luo Xiu juga bukan lawannya. Palingan dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Luo Xiu juga tidak takut Su Jingnian menolak. Dia telah meninggalkan simbol pada pil tenun gaib. Hanya dengan menggerakkan pikiran, pil itu akan langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Kalau bukan karena kultivasinya terlalu rendah, Luo Xiu juga tidak akan membuat trik kecil seperti ini. Saat mengetahui bahwa dia harus melintasi 2 tingkat untuk menyempurnakan pil tenun gaib, Luo Xiu hanya bisa berusaha keras sepenuhnya. Dia sama sekali tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan gelap pada pil tersebut. Bagi para ahli pemurnian pil, ahli sihir formasi, maupun pandai besi, tindakan gelap semacam ini bisa dikatakan sebagai hukum rimba tak tertulis. Hal ini merupakan cara mereka untuk mencegah agar benda yang mereka sempurnakan tidak jatuh ke tangan musuh. Bahkan, ada banyak tokoh tingkat master yang senang memecahkan tindakan gelap orang lain dan merasa bangga akan tindakan diri mereka sendiri. Su Jingnian mampu mendirikan keluarga seni bela diri yang begitu besar. Itu artinya, dia bukanlah orang yang tidak menepati janji. Dia memiliki kemurahan hati dan keberanian yang dimiliki oleh seorang penguasa bela diri. Tanpa basa-basi, Su Jingnian mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah setengah pembayaran yang tersisa. Apakah Tuan tidak memverifikasi keaslian pil itu terlebih dahulu? Sikap murah hati Su Jingnian benar-benar mengejutkan Luo Xiu. Tampaknya, dirinya lah yang terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Su Jingnian tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kalau orang lain, aku tentu akan khawatir dan ragu. Tapi untuk seseorang yang dapat mengajari jenius tak tertandingi sepertimu, aku merasa tidak ada masalah dengan pil ini. Saat berbicara, Su Jingnian langsung mengeluarkan pil tenun gaib itu dan berkata, bisakah aku meminjam serikat berburu ini sebagai tempat penyembuhan? Luo Xiu tidak terkejut. Su Jingnian memilih untuk memakan pil di sini untuk menyembuhkan lukanya. Sebab, tempat yang paling aman di dunia ini adalah serikat berburu, bahkan lebih aman dari kediaman keluarga Su. Tuan bisa menyembuhkan diri di sini dengan tenang. Tidak akan ada yang datang mengganggumu, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Su Jingnian juga tidak sungkan. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil tenun gaib itu ke dalam mulutnya, lalu tersenyum dan berkata, anak muda, tolong jadi pelindungku. Seusai berkata, Su Jingnian langsung memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. Dibandingkan dengan Luo Xiu, Su Jingnian yang telah hidup selama ratusan tahun tentu jauh lebih berpengalaman dalam menilai seseorang. Dia tahu siapa yang bisa dipercayai. Hal yang dilakukannya ini hampir memenangkan kepercayaan Luo Xiu, karena kepercayaan adalah sesuatu yang saling menguntungkan. Su Jingnian menyembuhkan dirinya di depan Luo Xiu tanpa takut. Kemurahan hati dan keberanian ini membuat Luo Xiu mengaguminya. Bagaimanapun, semakin lama hidupnya, dia akan semakin waspada. Kultivator seperti Su Jingnian benar-benar tidak banyak. Sesaat kemudian, tubuh Su Jingnian diselimuti oleh lapisan cahaya cemerlang. Proses penyembuhan berlangsung selama 2 jam. Fluktuasi vital sejati berguncang dan menyebar dari tubuh Su Jingnian. Sebelumnya, sebagian besar kultivasinya digunakan untuk menekan luka bidang eliksir. Begitu luka itu sembuh, kekuatan tak terbatas yang ada di tubuhnya tiba-tiba meledak. Riak energi menghancurkan meja dan kursi di ruangan itu menjadi debu. Selain itu, fluktuasi energi ini terus menyebar.
Jika tidak dikendalikan, ruangan ini pasti akan hancur dan menyebabkan keributan besar. Luo Xiu segera mengeluarkan bendera Vientin kecil dan membentuk beberapa formasi pertahanan di ruangan itu untuk mengendalikan penyebaran riak energi. Setelah beberapa saat kemudian, Su Jingnian membuka matanya. Dua sinar cahaya yang tampak nyata memancar keluar, menembus ruangan dan meninggalkan jejak kegelapan. Ini adalah kekuatan kultivator seni bela diri tingkatan penguasa. Energi dari tatapannya bisa menembus ruangan. Kekuatan Luo Xiu saat ini sebanding dengan raja bela diri biasa. Paling tidak, dia bisa membuat ruang menjadi terdistorsi. Perbedaan di antaranya tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Haha, akhirnya basis kultivasiku pulih. Tubuh Su Jingnian memancarkan aura pertarungan yang kuat. Dia mendongak dan tertawa. Suara tawanya membuat seluruh ruangan bergetar hebat. 5 formasi pertahanan yang dibentuk oleh Luo Xiu gemetar tanpa henti, seolah-olah akan hancur. Hal ini membuat Luo Xiu mengerutkan keningnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Su Jingnian sudah menahan momentum di tubuhnya. Su Jingnian tampak tenang, seperti orang tua biasa yang tidak memiliki energi kultivator seni bela diri. Hehe, maafkan aku, tidak mudah untuk memulihkan luka-lukaku. Aku tidak bisa menahan kesenangan di hatiku, ucap Su Jingnian dengan segan. Aku mengerti suasana hati Tuan. Luo Xiu juga menanggapinya dengan senyuman dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan bendera Vientin kecil. Tindakan Luo Xiu membuat kelopak mata Su Jingnian berkedut. Dia memperhatikan ada sebuah formasi pertahanan tingkat kelima. Sangat jelas bahwa formasi ini dibentuk oleh Luo Xiu. Ternyata dia bukan seorang penyihir formasi tingkat keempat, melainkan penyihir formasi tingkat kelima. Su Jingnian mulai mengamati remaja berjubah hitam di depannya. Semakin berhubungan dengannya, Su Jingnian semakin merasakan kemisteriusan bocah ini. Luo Xiu begitu misterius. Su Jingnian khawatir guru yang ada di balik Luo Xiu akan semakin tak terduga. Selain memiliki basis kultivasi yang tinggi, kamu juga mahir dalam pemurnian pil dan formasi. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan tingkat seperti apa yang telah dicapai oleh gurumu, karena dia dapat mengajari murid sepertimu, kata Su Jingnian. Terima kasih atas pujian Tuan. Guru memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Saya hanya belajar sedikit dari guruku, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Sudut mulut Su Jingnian berkedut. Luo Xiu hanya belajar sedikit, tapi sudah menjadi ahli pemurnian pil tingkat keempat dan penyihir formasi tingkat kelima, bahkan mencapai pemurnian ilahi tingkat E8 pada usia 17 tahun. Hal ini membuat Su Jingnian menyimpulkan bahwa guru misterius di belakang Luo Xiu pasti telah melampaui tingkatan penguasa. Mungkin dia adalah seorang santo bela diri yang kuat, patriark bela diri atau bahkan kaisar bela diri yang legendaris. Saat memikirkan hal ini, Su Jingnian berhenti menanyakan tentang gurunya Luo Xiu, karena banyak ahli tersembunyi yang memiliki temperamen aneh. Kalau secara tidak sengaja menyinggungnya, dia hanya akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Selain hadiah ramuan spiritual, aku juga berjanji akan membalas budi setelah lukaku pulih. Selama mampu melakukannya, aku pasti akan mengabulkan apapun permintaanmu, kata Su Jingnian dengan sopan. Terima kasih, Tuan. Luo Xiu tersenyum.